Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4. Ketemu lagi bersama Bunda pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021. Dan hari ini teman-teman sudah memasuki tema baru ya, yaitu tema 9. Kayaknya negeriku. Dan subtema 1 yaitu kayaknya sumber energi di Indonesia. Dan hari ini teman-teman sudah memasuki pembelajaran pertama ya, yaitu pembelajaran 1. Nah, seperti biasa, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, agar teman-teman diberikan pemahaman dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Ya Allah, please increase my knowledge and please broaden my intelligence. Amin. Bunda akan membacakan untuk tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat memahami energi dan sumber energi dengan benar. Yang kedua, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat mengingat kembali jenis-jenis energi dengan tepat. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat memahami makna wawancara dan langkah-langkah dalam melakukan wawancara dengan baik. Yang keempat, dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat memahami makna lingkungan dengan benar. Dan yang terakhir, dengan membuat peta konsep, siswa dapat memahami jenis lingkungan dan manfaat lingkungan dengan tepat. Dan materi pembelajaran hari ini, teman-teman akan belajar sumber energi, jenis-jenis energi, wawancara, langkah-langkah wawancara, lalu pengertian lingkungan, jenis lingkungan, dan manfaat lingkungan. Ini materi yang akan teman-teman pelajari hari ini. Nah, teman-teman, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang di garis khatulistiwa. Hal ini yang mengakibatkan Indonesia memiliki tanah yang subur dan kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, salah satunya yaitu sebagai sumber energi. Nah, masih ingatkah teman-teman apa itu sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Contohnya yaitu ada matahari, bahan bakar minyak, makanan, air, dan juga angin. Nah, kalau ada sumber energi, berarti pastinya ada energi dong. Nah, apa itu energi? Energi adalah tenaga atau gaya untuk berbuat sesuatu yang secara umum didefinisikan sebagai kemampuan melakukan suatu pekerjaan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, teman-teman sudah belajar jenis-jenis energi. Masih ingat tidak ada energi apa saja? Energi yang pertama yaitu energi panas. Energi panas adalah semua kemampuan yang terjadi akibat adanya pengaruh panas. Contohnya matahari dan juga api. Energi selanjutnya yaitu ada energi cahaya. Energi cahaya dapat diperoleh dari benda-benda yang dapat memancarkan cahaya, seperti lampu, lilin, dan juga senter. Sebetulnya matahari juga termasuk energi cahaya ya teman-teman. Nah, energi yang ketiga yaitu energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Contohnya yaitu saat kita berjalan dan juga di sini ada kincir angin atau kipas angin. Energi selanjutnya ada energi kimia. Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Contohnya ada batu baterai dan juga aki. Energi selanjutnya yaitu energi listrik. Energi listrik terjadi karena adanya muatan listrik yang bergerak, di mana muatan listrik yang bergerak akan menimbulkan arus listrik. Contohnya ada kipas angin, blender, dan juga
bor listrik. Energi berikutnya yaitu energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang ditimbulkan oleh benda yang menghasilkan bunyi, seperti televisi, radio, bel listrik, dan juga pengeras suara. Nah, ini adalah jenis-jenis energi. Agar teman-teman lebih memahami materi energi dan sumbernya, mari kita mengidentifikasi teman-teman. Nah, sebelumnya Bunda ingin tanya, dari mana listrik berasal? Ada yang tahu? Ya, pertama dari air. Kenapa air? Karena air dapat diolah menjadi pembangkit listrik tenaga air, sehingga dapat menghasilkan aliran listrik. Yang kedua yaitu angin. Angin juga sama ya, dapat dijadikan PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga angin, sehingga dapat menghasilkan aliran listrik melalui angin ini. Nah, selanjutnya yaitu matahari. Nah, matahari juga dapat menghasilkan listrik dengan cara yaitu panel surya yang dapat menghasilkan listrik. Nah, selanjutnya yaitu batu bara. Nah, batu bara juga dapat menghasilkan listrik ya, seperti sekarang ini teman-teman. Nah, selain energi listrik, ada energi yang lainnya. Nah, sumber energi dari bunyi yaitu benda yang bergetar. Sumbernya ya. Jadi energi bunyi ini akan dihasilkan ketika ada benda yang bergetar. Nah, selanjutnya energi gerak. Nah, sumber energi gerak ini yaitu air, angin, dan juga makanan. Lalu energi panas. Nah, sumber energi panas yang itu matahari. Matahari ini sumber energi terbesar ya, teman-teman. Selanjutnya yaitu energi kimia. Nah, sumber energi kimia ini yaitu zat-zat kimia. Oke, selanjutnya yaitu contoh sumber energi dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada kegiatan menjemur padi, teman-teman. Nah, sumber energi yaitu berasal dari matahari. Lalu energi yang dihasilkan yaitu energi panas. Dan manfaatnya yaitu petani dapat menjemur padi atau gabah sehingga gabah cepat kering. Nah, kegiatan yang kedua yaitu ada kompor yang menyala ya teman-teman. Nah, sumber energinya yaitu zat kimia. Lalu energi yang dihasilkan yaitu energi panas. Dan manfaatnya yaitu kompor dapat menyala. Nah, jika sudah menyala dapat digunakan untuk memasak. Nah, contoh yang ketiga yaitu di sini ada TV yang menyala ya teman-teman. Nah, sumber energinya yaitu aliran listrik. Lalu energi yang dihasilkan yaitu berupa energi bunyi dan energi cahaya. Sedangkan manfaatnya yaitu kita dapat menonton televisi dan mendengarkan televisi. Nah, contoh yang keempat di sini ada seorang anak sedang mengangkat buku. Nah, sumber energinya yaitu berupa makanan. Lalu energi yang dihasilkan yaitu energi gerak. Dan manfaatnya yaitu kita mendapatkan tenaga untuk mengangkut buku dan juga benda yang lainnya. Dan contoh yang terakhir di sini ada kipas yang menyala ya teman-teman. Nah, tentunya sudah ada aliran listrik. Jadi sumbernya yaitu aliran listrik. Lalu energi yang didapat atau energi yang dihasilkan berupa energi gerak. Manfaatnya yaitu kipas dapat bergerak sehingga mengeluarkan angin. Oke teman-teman, di sini ada Salman, Said, dan Sofia tertarik dengan kincir air yang mereka lihat di sungai. Karena penasaran, mereka ingin tahu lebih banyak tentang kincir air tersebut. Nah, mereka akan melakukan wawancara ke kepala desa, yaitu Pak Ali. Nah, Bunda ingin bertanya nih sama teman-teman, apa itu wawancara? Ada yang masih ingat? Wawancara itu kegiatan seperti apa ya? Oke, wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber. Sedangkan tujuan wawancara adalah untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Oke, jadi kalau wawancara ini ya teman-teman harus ada dua pihak ya, yaitu pewawancara dan narasumber.
Nah, selanjutnya langkah-langkah dalam wawancara, teman-teman. Yang pertama yaitu menentukan topik atau tema. Jadi, kalau teman-teman mau melakukan wawancara, yang langkah pertama itu teman-teman harus menentukan topik atau temanya terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya yaitu menentukan narasumber. Jadi, kalau temanya sudah ketemu, narasumbernya juga harus ditentukan ya, karena ini harus sesuai dengan temanya. Nah, yang ketiga yaitu menyusun daftar pertanyaan. Yang keempat yaitu melakukan wawancara. Tentunya saat melakukan wawancara juga teman-teman ada aturannya ya. Yang kelima yaitu merangkum hasil wawancara. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan wawancara, jangan lupa untuk merangkum hasilnya. Nah, teman-teman, saat Salman sedang berlibur di rumah kakeknya, ternyata lingkungannya itu sangat bersih. Nah, Bunda mau tanya, apa sih pengertian lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar manusia yang secara fisik ini mencakup keadaan sumber daya alam seperti matahari, air, tanah, serta flora dan fauna yang tumbuh di dalamnya. Nah, jenis lingkungan ini ternyata dibagi dua, teman-teman. Yang pertama yaitu lingkungan alami. Nah, kalau lingkungan alami ini terbentuknya itu secara alami, tidak ada atau tanpa campur tangan manusia. Contohnya ada pegunungan, laut, dan juga hutan. Nah, lingkungan yang kedua yaitu lingkungan buatan. Nah, kalau lingkungan buatan ini terbentuk dengan adanya campur tangan manusia dan juga teknologi. Contohnya ada perkotaan, lalu lingkungan sekolah, lingkungan rumah juga ya teman-teman. Itu adalah contoh lingkungan buatan. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur lingkungan. Nah, unsur yang pertama yaitu ada lingkungan biotik. Nah, lingkungan biotik ini mencangkup manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu yang kedua yaitu lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik ini meliputi tanah, air, udara, dan juga iklim. Nah, yang ketiga yaitu lingkungan sosial budaya. Nah, kalau lingkungan sosial budaya ini meliputi yaitu lingkungan sosial dan budaya yang ada di sekitar manusia. Nah, manfaat lingkungan. Ternyata teman-teman, lingkungan ini kalau kita jaga dengan sebaik-baiknya, itu banyak manfaatnya. Yang pertama yaitu sebagai sumber makanan. Yang kedua, sumber obat-obatan, penelitian, pengetahuan, dan juga kesehatan. Lalu yang ketiga yaitu penghasil bahan baku, serta juga bahan mentah untuk industri. Yang keempat yaitu sebagai tempat tinggal dan bekerja. Dan yang kelima yaitu sebagai sumber barang tambang dan juga sumber daya mineral. Nah, banyak sekali ya manfaatnya teman-teman lingkungan ini. Makanya kita harus menjaga lingkungan ini dengan sebaik-baiknya. Oke teman-teman, agar teman-teman lebih memahami tentang lingkungan, jenis dan manfaatnya, Bunda sudah membuatkan peta konsep nih. Yang pertama yaitu pengertian. Ingat ya, pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar manusia. Lalu jenis lingkungan. Jenis lingkungan itu ada dua ya teman-teman, yaitu lingkungan alami dan lingkungan buatan. Lalu komponen lingkungan atau unsur-unsur lingkungan ada 3 komponen, yaitu komponen biotik, komponen abiotik, dan komponen sosial budaya. Dan yang terakhir, manfaat lingkungan. Nah, manfaat lingkungan itu yaitu sebagai sumber makanan, sumber obat-obatan, dan juga sebagai tempat tinggal. Oke teman-teman, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat membantu teman-teman belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.